Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, kali ini saya akan mengajak saudaraku untuk mengikuti perbincangan saya dengan Ustadz Muhammad Trihardono perihal bagaimana beliau menemukan jati diri. Karena beliau sempat tergoncang jiwanya melihat keadaan saat dia lulus dari UGM dan apa yang diimpikannya tidak sesuai kenyataan yang ada. Dia lalu mencari jati diri dengan melakukan zikir, wirid di tempat-tempat tertentu. Apakah ini sudah benar? Untuk lebih jelasnya, ikuti obrolan saya dengan Ustadz Trihardono. Jadi waktu mahasiswa memang saya mengalami masa keemasan gitu loh. Anak desa, kemudian aktivis di dunia pergerakan, kemudian percaya diri, kemudian alhamdulillah kan saya diberi kemampuan retorika, mimpin mahasiswa, mimpin pergerakan, dan bayangan kita waktu itu kalau mahasiswa itu kan nanti apalagi aktivis, IP-nya bagus, Gajah Mada, itu kan masuk di lane manapun kan jadi pemimpin. Ketika saya masuk tentara misalnya, nanti saya akan jadi komandan, masuk dosen, nanti saya jadi rektornya. Itu obsesi itu terbangun dan itu layak karena jiwa kepemimpinan sudah saya tumbuhkan waktu mahasiswa itu. Nah, udah disetting itu secara historis itu sudah ada step-stepnya sudah ada. Ya, itu ada terbukti teman-teman mahasiswa kita, teman-teman pergerakan saya ketika masuk rumah sakit ya, dia jadi manajernya, jadi direkturnya di situ. Dulu sama-sama ngurusi aktivitas kemahasiswaan ya. Ada yang jadi dosen sudah jadi dekannya. Karena waktu mahasiswa dipergerakan, jadi sudah biasa mimpin orang, biasa tampil. Ya, jadi leadernya. Waktu itulah keterpurukan mulai muncul. Karena tidak bisa eksis tadi. Itu akhirnya kan jadi kontradiksi. Tidak seimbangan antara yang diinginkan sama kenyataan. Waktunya terguncang betul. Karena dulu pikirannya bagaimana membangun Indonesia atau bagaimana menggugat ketidakadilan, itu kan saya pelajari semua. Jadi memang dialektikanya luar biasa, luar biasa. Maka tingkat gilanya pun luar biasa. Apakah ada orang gila yang unek-unek ke UGM? Itu hanya saya. Ya. Dan waktu itu memang apresi betul. Karena saya tahu ilmu psikologi toh, mampir. Jadi orang itu harus berekspresi. Berekspresi bagaimana yang ada di dalam kolbu, yang dirasakan tuh keluar gitu loh. Sehingga fresh. Ya, sehingga ada beberapa teman sudah melihat, oh itu dia udah gila. Ya. Jadi ekspresi itu disaksikan oleh teman yang saya ketahui gitu loh. Ya, nah, saya juga nyantai aja. Ya nyantai karena nggak kita nggak peduli dengan orang-orang gitu. Jadi tingkat goncangnya itu dahsyat juga tingkat gilanya dahsyat. Tapi di puncak keterpurukan itu tetap hilang diri. Apa kata dunia itu tetap saya pikirkan. Ini loh, dulu yang saya di panggung bicara di hadapan mahasiswa, di hadapan rektor, di hadapan dekan. Terus kalau kita ngadakan kegiatan tidak ecek-ecek, kita undang pernah itu Martin van Brielsen itu bikin seminar manajemen pembangunan umat Islam yang kita hadirkan pembicara-pembicara luar negeri itu. Martin van Brielsen kan hebat. Kita tampilkan, kita undang para mahasiswa, kita bergelut pemikiran di situ. Jadi memang sudah kita siapkan. Nah, ketika apa yang kita rancang itu gagal, mentok, karena otak saya waktu itu saya harus punya posisi dulu. Saya harus mapan dulu. Dan mapan itu ya ijazah tadi. Harus jadi pegawai, di situ nanti saya berkiprah dulu. Baru merombak Indonesia dari situ. Ya.
Nah, ketika gagal, saya nggak bisa menerima. Nah, yang bahaya itu ketika tidak bisa tidur berbulan-bulan itu, ya paranoidnya itu. Nah, di tengah ke paranoid tadi itu tetap mencari jati diri. Keresahan memuncak, berusaha mencarikan solusi secara pribadi dengan mengerahkan segala ilmu pengalaman hidup. Di antaranya kan terus ke tempat-tempat wingit, wiritan di situ dan sebagainya. Ternyata itu nggak menyelesaikan masalah. Di puncaknya hanya ada sebuah keguncangan dan protes sama Gusti Allah toh. Jadi ini Gusti Allah kita dikiri tentrem, kita ditolong. Ternyata ketika saya mengerahkan kekuatan berpikir, yang terjadi kan halusinasi. Halusinasi, ketemu orang-orang yang jadi hantu, pocong dan sebagainya, atau saya lari itu kan. Ya, itu kan saya alami. Itu hanya halusinasi atau anu toh? Kalau bahasa psikologisnya memang halusinasi, tapi kita yang melaksanakan itu mengalami betul, bukan halusinasi, real gitu loh, real. Jadi kita rasakan betul situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan kita rasakan. Tetapi kan secara kenyataannya kan tidak ada yang apa yang kita rasakan itu di dunia nyata. Ya contohnya ketika di pinggir kali saya wiridan di tengah malam, terus tiba-tiba tempat itu berubah menjadi kuburan dengan berbagai apa pocongan di situ. Kemudian saya lari. Ketika saya lari kan saya lari betul. Kemudian sudah kembali ke kampung, sudah kembali ke rumah, sudah merasa aman. Kok saya sadar masih di tempat itu. Seperti itu. Oh, iya. Berarti hitungannya jadi halusinasi ya? Ya, halusinasi bagi orang yang mengamati ya. Tapi yang ngelakuin itu bukan halusinasi, itu dunia nyata. Karena ketika tempat itu berubah menjadi rumah hantu, saya lari gitu loh. Dan ketika lari itu saya sudah merasakan meninggalkan tempat itu juga. Tapi kenyataannya ketika saya sadar sudah sampai di rumah kok masih di tempat itu. Dan itu kan ritme yang berulang kali, jadi semakin menakutkan kan. Artinya kenapa saya harus menyepi, harus berkhalwat? Itu kan karena saya ada masalah, kemudian saya ingin fokus ilahi robi dengan kemampuan ilmu yang saya peroleh waktu di SD SMP pergaulan itu, bahwa zikir itu menerapkan hati. Kan saya berzikir di situ, tujuannya kan main tentrem ya. Jauh. Itu dengan keputusan itu merasa bahwa dengan cara itu karena ini cara saya. Cara saya mencari jalan keluar. Keterlibatan hidup itu di pertarungan hidup antara putus asa dan gila itu loh. Karena bayang-bayang jadi orang gila itu ada. Ketika gagal masuk dunia kerja, membangun kehidupan, mewujudkan idealisme dari basic kemampuan. Intinya, Mas, kuncinya bisa langsung slack gitu, ada perubahan gitu. Yang paling mendasar apa itu, Mas? Apa karena salah satunya tadi punya cita-cita yang besar, tiba-tiba di dunia kenyataannya tidak bisa tembus? Ya, itu salah satu penyebabnya. Kan. Kemudian ketika nggak bisa tembus itu kan kita akan terguncang. Terguncang, hilang diri, sebuah pertarungan itu loh. Apakah bisa eksis, pulih, mewujudkan cita-cita dengan dalam dimensi yang lain, ataukah gagal? Nah, waktu itu kan di persimpangan jalan. Nah, kan saya nggak mau gagal itu loh. Kan sudah berjuang begitu lama, masa hasilnya kegagalan. Wes lulus UGM. Dengan segala lakunya, dengan segala dinamikanya, dengan segala ideal dan cita-citanya. Dan waktu itu kan sederhana, kalau sudah nanti mapan di dunia kerja, jadi dosen, jadi tentara, jadi polisi, baru nanti membangun idealisme baru di situ, merubah Indonesia dari situ. Nah, itu ketika gagal kan nggak bisa menerima kenyataan itu. Nah, itu kan terguncang. Nah, di keterguncangan ini kan saya berusaha cari solusi sendiri, ya di wiritan di kuburan, di anu, itu salah satu cara itu loh. Salah satu cara untuk
keluar dari masalah itu. Setelah mencari berguru dengan di beberapa pesantren, terus sampai ke Abah Anom itu gimana? Setelah hampir 5 pesantren, kemudian sampailah saya ke 5 pesantren itu di mana aja? pertama di Al Islami, kemudian pesantren Aulia di Panggan, kemudian pesantren Al Hikmah di Karangmojo, Pasarun Al Rosid. Kemudian saya juga pernah ke pesantren waktu itu Ketua MUI, orang besar juga, Kiai Sahal Mahfud. Jadi dari 5 pesantren itu ada satu benang merah yang ini enggak? Ada, karena 5 pesantren itu adalah tipologi yang berbeda-beda. Dan itu membentuk karakter. Itu berapa tahun? Jadi 2 tahun. 2 tahun. Jadi mungkin santri paling tua, Mas. Iya, nggak layak. Makanya ketika santri pertama itu saya juga wajar karena Pak Kiainya itu ngopo koyo kue santri tuwek. Karena memang itu nggak salah. Karena belajar itu kan idealnya dari ini kecil sehingga bisa terukir, bisa terbentuk, terbangun. Nah, bagi orang tua ini nyantri itu mau belajar kan juga sudah sulit gitu loh. Iya. Tapi bagus banget itu Pak Priharsoyo itu jadi untuk santri tua itu ditempa karakternya loh. Ditempa, diuji ketabahannya. Dan pada saatnya yang tepat dia tahu potensi saya. Setelah diuji, diperlakukan tidak ramah, terus saya mau angkat kaki terus dipanggil ke ruangan pribadi, itu kan hebat itu. Iya. Dan langsung diterima dan langsung jadi lurahnya itu. Berarti ini kan Mas Kito ya, tepat memperlakukan orang itu loh. Jadi setelah 5 langsung tiba-tiba berpikir mau ke Abah Anom gimana? Nah, itulah ketika sudah lelah. Tidak bermaksud bahwa pesantren-pesantren yang lain itu tidak berfungsi, tidak ya. Dan saya yakin masing-masing pesantren itu ada benang merah tadi. Semacam proses untuk belajar kehidupan. Istilahnya mengantar lah. Setelah lelah berguru, setelah lelah nyantri selama 2 tahun, usia udah tua, sudah sampai hampir 30 tahun, itu saya putuskan, saya harus selesai semua ini. Nah, di waktu kuliah kan kita diajari teori moratorium. Moratorium itu berhenti sejenak, mundur sejenak untuk berpikir ke depan, ke hening sejenak. Nah, saya bermoratorium waktu itu di kajian juga di makamnya Mbah Syekh Mutamakin. Jadi waktu itu saya belum ada ilmu roh, belum ada ilmu para wali Allah, hanya mulai aja. Hanya mengalir. Ketika itu saya hanya terbesit sebuah pemikiran, ini makam kok banyak orang datang ke sini, ada yang ngaji. Terus saya terkesan betul itu Mbah Dullah Salam itu setiap jam 12 malam pasti ziarah di situ. Mbah Dullah Salam itu pimpinan tarekat Naksabandi di Kajen itu. Di makam itu saya juga cuma tadi terinspirasi cari tempat aja lah. Pokoknya tempat di mana saya aman, nyaman. Nah, di Mbah Mutamakim itulah ketika sudah 4 pesantren saya belum menemukan sesuatu, saya bermoratorium di situ, hanya mohon pada Allah. Tunjukkan kemana lagi saya harus melangkah. Nah, di situ saya bermohon pada Allah, hanya kepengen dipertemukan dengan ulama yang bisa menuntun. Di Mbah Mutamakim itu sudah nggak ada daya. Nah, di situ juga saya mengalami hal-hal yang saya rasakan fluktuatif. Jadi ketika kita berzikir, berdoa itu memang ada nuansa ketentraman, keyakinan, ada nuansa harapan pasti terwujud, itu ada di situ di makam itu. Tapi naluri saya sebagai manusia biasa itu begitu keluar, begitu terbawa kepada realitas itu terguncang lagi. Jadi ada bahasa tubuh yang tidak terkendali, seperti kepala mak piar-piar, kemudian langkah kaki gonteng. Itu saya rasakan betul. Jadi kayaknya tubuh ini sudah punya bahasa masing-masing gitu loh. Kepala mak piar-piar itu ada, kemudian langkah kaki gonteng, terus kemudian perut ini kan banyak pikiran kan mual, itu ada. Nah, psikologinya juga saya rasakan, jadi muka pucat, kemudian mata melotot, ya seperti orang gila itu. Itu setelah dari situ? Masih di situ. Masih di situ. Jadi di situ ada semacam pertarungan itu. Jadi kadang-kadang mengalami pencerahan di puncak keyakinan bahwa pasti semuanya akan selesai.
berkah para kiai itu sudah saya rasakan. Pengalaman di Kalibawang, pengalaman di Nurul Ummah, pengalaman di Masarut itu semua kan terangkum bahwa semua itu adalah langkah-langkah nggak sia-sia. Itu ada keyakinan. Kemudian saya bertemu ke makam aulia ini juga sebuah keyakinan. Tapi ketika kita kembali ke dunia jagat cilik saya, mindset saya, kemudian ada lagi pertanyaan, muncul lagi, saya udah berjalan seperti ini, tapi masih seperti ini, nggak terima keadaan. Akhirnya kepala mak biar, terus kaki gontai, terus ya kadang-kadang halusinasi, masih ada halusinasi, masih. Jadi tertidur, kemudian terus terbawa alam bawah sadar ketika misalnya ya, saya kan pernah tes dosen kemudian di tingkat akhir terus terbawa diterima jadi dosen kemudian mengajar itu sampai seperti itu. Wah ternyata saya udah jadi dosen, tapi terus terbawa loh, saya masih di sini, nggak terima lagi. Terus di lain kali terbayang lagi waktu tes tentara di Pantukhir, kemudian pendidikan. Waktu itu kan namanya orang tes tentara kan bayarnya jadi tentara loh. Kuat toh secara psikologis tuh, dan saya kan sampai tes akhir itu, sampai Pantukhir, sampai Magelang, berhadapan dengan jenderal itu terbawa lagi. Tapi mohon maaf, melakukan tes semua itu lolos nggak? Ada yang lolos nggak, Mas? Nggak ada yang lolos. Itu yang membuat jadi ketika cari pekerjaan tuh selalu di tes, ikuti sampai selesai tingkat akhir gitu loh. Tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah ya. Kayak di PK Perwira Prajurit Karir kan sudah di Pantukhir, pantauan akhir. Nah, dan ternyata bagus ranking saya tuh ternyata di tentara itu kan sesuai ranking itu ya. 1, 2, 3 itu bukan nomor tes tapi nomor nilai kan. Nah, saya kan selalu nomor atas, masuk 20 besar. Oh, saya jadi tahu ini terpilih juga. Tapi kan gagal. Mungkin saking pinternya kali, Mas. Ya, bukan saking pinternya, bukan jalan hidupnya. Ya, itu perlu diketahui. Jadi bukan saking pinternya, bukan tidak mampu, tapi bukan jalan hidup. Rahasia Allah itu semua. Dan kalau waktu itu kan kita sudah sepaneng, jalan hidup saya di sini. Saya sudah menempuh sampai tes kok, sampai tingkat akhir kok. Jadi wajar kan ketika anak muda baru lulus dari Gajah Mada, kemudian negeri ini kan sudah mencetak anak bangsanya. Kamu tuh kalau jadi orang ya jadilah ini udah pendidikannya seperti itu. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kita nggak diajari mandiri loh. Kita nggak diajari berpikir bebas. Kita adanya dogma-dogma. Itu yang saya rasakan, sehingga jarang anak-anak bangsa ini dia lulus dari perguruan tinggi kemudian dia berpikir merdeka. Kalau dia ikuti betul proses, dia ikuti betul pendidikan, pasti diarahkan ke sana. Pasti itu. Jadi bukan membentuk manusia berpikir bebas. Itu yang saya rasakan pendidikan di Indonesia. Dari segala pendidikan hanya menghasilkan orang-orang yang depresi, orang yang tidak bekerja pada bidangnya. Artinya bidang manusia Indonesia yang paling pokok kan merdeka itu kan. Sehingga ketika dia jadi PNS, dia pun tidak merdeka. Karena arah pendidikannya itu kan tidak merdeka, itu linier dan terprogram gitu. 120 masalah, di mana dari 120 itu ada masalahnya dengan masing-masing. Beda-beda masalahnya. Ada yang kecanduan HP, ada yang seorang anak incest dengan ibunya, ada narkoba, ada yang ngamuk bakar rumah, ada yang psikopat, macam-macam di sini. Sekarang yang ini, saya tadi penasaran ada kecanduan HP itu gimana sih? Nah ini kan kecanduan HP itu kan anak-anak kita kan sudah dari lahir cengar, bisa ngerti dunia kan sudah ada HP. Terus kita orang tua nggak sanggup kan. Ya kadang kan ditinggal orang tua pergi, ini main gitu. Nah di HP ini akhirnya mempengaruhi otak, mempengaruhi kebekuan berpikir. Kita sendiri kan mengalami ketika seharian nyekel HP itu kan nengken ini mesti ada beban. Iya toh.
Nah, anak-anak ini kecanduan HP, ada beban, terus bebannya ditambah terus. Gejalanya gimana itu? Kalau lagi kan biasa main gini atau apa game atau Kemarin saya pernah nangani anak yang kecanduan HP itu sampai asosial, sampai tidak kenal bapaknya, sampai marah. Secara fisik nggak kenal bapaknya? Ya kenal tapi ya cuek gitu aja. Ya. Bahkan malah marah sama bapaknya, sampai bapaknya tuh mengungsi. Karena dia udah punya dunia sendiri ya, kali ya. Punya dunia sendiri dapat oleh HP. Cara soalnya gini juga. Belajar ateis, belajar dari HP. Ya. Iya. Presinya sampai mukulin ibunya ya. Nah, iya. Waktu dibawa ke pusika atau dibawa ke rumah sakit jiwa, makin parah. Karena persoalannya mereka dekati itu dengan standar ilmu medis. Oh ini tidak tenang, akhirnya dikasih obat penenang. Oh ini gara-gara HP dia belajar teorinya orang buta, harus buta sama ibunya. Iya. Itu terus akhirnya terjadi kemarahan. Anak ini masih pada koridor normal. Aku itu ke rumah sakit jiwa, marah, pukulin lagi. Mungkin ini juga ya, apa, Rosat ya, hubungan dialog antara orang tua dengan anak nggak terjalin gitu ya, bisa juga gitu. Kalau terjalannya sih terjalin. Iya. Ya, cuman error. Oh, hubungan terjalin tapi error. Setiap orang tua pasti memberikan anaknya. Iya. Cuman orang tua ini cara memberikan anaknya kan beda-beda. Ada yang dimanja, ada yang dipondokkan, ada yang disayangi. Jadi terlalu memanjakan dengan memberi HP dengan bebas juga nggak 100% benar ya. Dan di sini ada yang 4 orang korban HP. 4 orang korban HP. Ada yang sampai tingkatan kuliah, tingkat akhir, karena dia banyak main HP, itu error semua. Kuliah ditinggal, dia masuk rumah sakit jiwa, marah sama keluarga, jadi asosial. Itu proses berapa lama di sini? Kalau HP itu paling mudah kok. HP itu paling mudah. Jadi asal dia dipisahkan dari HP-nya, kemudian diajak sholat dzikir, sudah selesai. Nanti tinggal berproses menata mentalnya, menata batinnya. Tapi akhirnya dampak HP itu udah hilang gitu loh. Biasanya di sini apa? Sholat zikir sama zikir atau apa? Yang paling utama sholat dan zikir. Sholat dan zikir. Zikirnya apa saja seperti yang ajaran Rasulullah? Yang paling utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama zikir khofi yang dalam kolbu itu. Yang setiap detak jantung bersama Allah, iya. Dengan irama jantung. Iya. Irama kolbunya. Iya. Ada setiap detak jantung bersama Allah. Nah itu yang di dalam hati, yang dilisankan itu adalah la ilaha illallah. Tapi tidak hanya sekedar diucapkan, tapi dirasakan. Masuk ke dalam kolbu dan naik ke hariban Allah. Bahasa kita imajinasi itu ilahiyah kalimat thayyibah, itu kalimat la ilaha itu naik ke hariban Allah. Iya. Berputar di arasnya. Dan kalimah-kalimah itu dibanggakan oleh Allah kan. Ini loh zikirnya si fulan. Itu kan suara itu kan nggak hilang. Iya. Tidak ada energi yang keluar tuh sia-sia. Apalagi energi zikir itu kan tembus ke langit. Iya. Nah, ketika tembus ke langit itu Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan cahayanya. Iya. Itu juga apa? Mengaktifkan faal-faal tubuh, kerusakan-kerusakan di dalam tubuh kita ini semuanya terpusat, semuanya tertata. Karena titik-titik latifah itu kan titik-titik penyeimbang. Iya. Ada yang nggak beres nanti dipulihkan, diseimbangkan. Diam, merem, dungklo, tarik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan membentuk keseimbangan tubuh, karena titik-titik latifah itu yang pertama kan di tengah-tengah badan ini. Titik latifah itu jelas radar, sensor, pusat-pusat yang peka dalam tubuh kita. Taruhlah misalnya ada titik latifah namanya latifatul qalbu. Iya. Itu kan di jantung tepatnya. Iya. Nah, kita bisa
menganalisis bahwa jantung ini adalah organ tubuh yang paling penting. Ya. Kepekaan jantung ini ya, kalau toh organ yang lain nggak berfungsi, tapi jantung berfungsi itu masih hidup. Nah makanya diaktifkan jantung itu supaya hidup. Nah hidupnya jantung itu tidak ada sekedar hidup dalam arti hidup secara fisiologis, secara organis, tapi hidup secara ruh. Makanya kenapa zikir dengan irama jantung. Nah betul, makanya kan semua mesti diarahkan ke jantung. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini untuk menghidupkan. Ada hentakan juga ya. Hentakannya pusatnya, puncaknya di jantung. Semua zikir arahnya ke jantung. Ini juga sama teori pijat itu. Ya, itu kan juga diarahkan ke jantung. Mesti ke atas. Kalau yang atas ke bawah, dipusatkan ke jantung. Artinya secara biologis bahwa jantung itu adalah organ terpenting. Bahkan kita itu kalau menunjukkan diri kita kan, ini loh saya. Yang ditunjukkan sini loh. Terus ada lagu sakitnya tuh di sini. Iya. Apa betul yang sakit di sini? Secara biologis kan enggak. Enggak, iya. Tapi inilah kolbu kita, pusat rasa kita. Dan itu antara biologis sama ruh berhimpitan. Dulu. Ya, saudaraku, untuk kali ini kita selesaikan dulu perjalanan Ustadz Trihardono. Nah, demikian tadi saudaraku perbincangan saya dengan Ustadz Muhammad Trihardono, Sarjana Sastra Sejarah. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Trihardono bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.